Halo semua, seperti yang kita ketahui, sumber daya alam dan lingkungan memegang peranan penting bagi pembangunan ekonomi, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Apakah kalian tahu masalah lingkungan itu apa saja dan bagaimana cara mengatasi masalah lingkungan dengan pendekatan pasar? Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 10 akan membahas dua hal tersebut. Kelompok 10 beranggotakan 2 orang, yaitu Muhammad Yusuf Prayogi dengan NIM akhir 192 dan Kania Putri dengan NIM akhir 238. Nah, negara di seluruh dunia mulai menggunakan instrumen pasar Indonesia untuk membantu mengontrol polusi lingkungan, salah satunya melalui pendekatan pasar. Para ahli ekonomi sebagai pendorong utama pendekatan pasar memberi penyelesaian masalah lingkungan yang efektif biaya dengan membuat kebijakan supaya perusahaan sumber polusi memberi reaksi melalui pasar. Apa saja jenis instrumen pasar? Jenis pengawasan lingkungan yang menggunakan instrumen pasar dalam kebijakan lingkungan ada 4 macam. Dimulai dari pajak polusi, yaitu pungutan yang dikenakan kepada perusahaan sumber polusi yang besarnya bervariasi. Pungutan pajak polusi ini dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama itu yaitu pungutan pajak produksi sebagai pajak per unit. Perhatikan satu jenis barang dalam pasar persaingan di mana proses produksinya menimbulkan eksternalitas negatif terhadap lingkungan. Oleh karena produsen mendasarkan keputusannya pada biaya produksi marginal atau MPC, sehingga mengabaikan biaya eksternal marginal terhadap kerusakan lingkungan, dapat dilihat pada gambar kurva pada layar, di mana perusahaan tersebut berproduksi pada tingkat QC dengan manfaat sosial marginal dari mengkonsumsikan barang tersebut sama dengan biaya marginal private MPC untuk memproduksinya. Tingkat keseimbangan produksi QC ini lebih tinggi daripada tingkat produksi yang efisien. QE di mana manfaat sosial marginal sama dengan biaya sosial marginal. Nah, tujuan pungutan produksi adalah untuk mendorong perusahaan menginternalisasi eksternalitas dengan memperhitungkan biaya eksternal marginal ke dalam putusan produksinya. Salah satu caranya adalah dengan mengenakan pajak terhadap produksi yang menimbulkan polusi persis sebesar MSC pada tingkat produksi yang efisien. Pajak ini disebut pajak Pigou. Sesuai dengan nama penemunya, ahli ekonomi Inggris bernama A.C. Pigou. Namun, hal ini sangat sulit diterapkan dalam praktek karena kesulitan menentukan nilai MSC pada tingkat produksinya, QE, dan sulit untuk menentukan besarnya pajak. Untuk mengatasi kesulitan ini, maka diterapkanlah pajak polusi sebagai pungutan terhadap limbah. Dengan penerapan sistem ini, kita sudah berada di luar pasar produksi atau barang. Namun, model ini tidak menghalangi perusahaan sumber polusi untuk mengurangi produksi. Selanjutnya itu ada pungutan limbah yang membangkitkan rangsangan kepada semua perusahaan sumber polusi untuk memakai strategi dengan biaya terkecil. Akibat, perusahaan dengan biaya rendah mengerjakan sebagian besar dari tugas pengurangan polusi dan perusahaan dengan biaya tinggi membayar pajak yang lebih besar untuk kerusakan lingkungan yang lebih besar. Keuntungan dari pendekatan ini adalah penerimaan pemerintah dari pajak yang mungkin dapat membantu membiayai kegiatan pemaksaan aturan dan monitoring. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah kemungkinan meningkatnya biaya monitoring. Monitoring ini akan menjadi lebih kompleks apabila setiap perusahaan sumber polusi
berbuat sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Karena perusahaan ini membayar pajak yang lebih tinggi. Sebagian akan dibebankan kepada konsumen dalam membentuk kenaikan harga. Akhirnya perusahaan mungkin menghindari pajak dengan membuang hasil limbah secara tidak ilegal. Sehingga untuk meminimalkan kegiatan yang tidak ilegal ini, pemerintah harus memperkuat program monitoringnya yang berakibat menambahkan beban biaya administrasi. Pendekatan pasar yang lain untuk mengurangi kerusakan lingkungan adalah dengan membayar subsidi kepada perusahaan sumber polusi untuk tidak menimbulkan polusi. Ada 2 jenis subsidi, yakni alat pengurangan polusi dan subsidi limbah buangan. Pertama, dimulai dari subsidi alat pengurangan polusi. Subsidi mempunyai mekanisme rangsangan yang sama dengan pajak polusi dengan memberikan reward karena tidak melakukan polusi. Dalam prakteknya, subsidi alat pengurangan polusi ini diberikan dalam bentuk bantuan, pinjaman dengan bunga murah, atau pembebasan pajak investasi yang bertujuan memberikan rangsangan kepada perusahaan sumber polusi untuk menanamkan sebagian modalnya dalam teknologi pengurangan polusi. Sedangkan subsidi limbah buangan merupakan jenis subsidi yang didasarkan pada satuan per unit limbah atau per unit pengurangan polusi. Sifatnya tidak tergantung dari cara yang dipakai untuk mengurangi polusi dan oleh karenanya itu terhindar dari bias teknologi. Tetapi subsidi ini dalam jangka panjang mengakibatkan perluasan pasar sedemikian rupa sehingga jumlah limbah agregat menjadi lebih tinggi dari jumlah semulanya. Instrumen atau alat pasar dengan sistem uang muka atau kembalian yang mengkombinasikan sifat insentif dari pungutan polusi dengan biaya pengawasan dan monitoring. Secara operasional, mengenakan uang muka atau deposit untuk kemungkinan kerusakan lingkungan dan dijamin pengembalian atau refund setelah ada kepastian tidak terjadi perusakan lingkungan. Komponen kembalian atau refund ini menyasar perusahaan sumber polusi potensial sebagai daya tariknya sehingga merangsang pembuangan sampah yang wajar dan menghindari kerusakan lingkungan. Misalkan dengan didaur ulang. Dalam hal ini, pemerintah tidak perlu menambah biaya besar untuk memonitoring dan menerapkan aturan karena dengan pengembalian uang muka atau refund mendorong tingkah laku bertanggung jawab terhadap lingkungan dan pemakaian sumber daya lebih efisien. Terakhir, sistem perdagangan izin mencemar atau polusi diterapkan dengan kredit atau cadangan. Perusahaan sumber polusi ini memperoleh kredit yang dapat diperdagangkan apabila jumlah emisi buangnya di bawah standar. Dan perusahaan sumber polusi dapat menggunakan cadangan polusi, di mana setiap lembar izin memberikan hak mencemar sampai jumlah tertentu kepada pemegangnya. Sistem perdagangan izin polusi ada 2 komponen, yaitu yang pertama, penerbitan sejumlah izin tertentu pada satu daerah tergantung pada tingkat polusi yang ditetapkan oleh peraturan dan dapat diterima masyarakat. Kedua, ketentuan perdagangan izin antara perusahaan sumber polusi dalam satu daerah di mana perusahaan sumber polusi dapat membeli hak mencemar atau mengerjakan kegiatan pengurangan polusi serta menjual izin mencemar di pasar. Cara kerja perdagangan izin mencemar hanya mengawasi jumlah emisi buangan secara total, bukan jumlah buangan masing-masing negara, dan berusaha mengapitalisasi beda teknologi pengurangan polusi masing-masing negara. Tujuan pelestarian lingkungan dapat tercapai dan bermanfaat bagi masyarakat. Bisa saja setiap negara sumber polusi mengerjakannya, atau beberapa negara sumber polusi saja yang mengerjakannya.
Namun, biaya lebih rendah apabila dikerjakan oleh negara sumber polusi yang lebih efisien. Kebaikan sistem perdagangan izin mencemar yaitu penghematan biaya yang ditimbulkannya, mengurangi gangguan birokrasi dan potensi meningkatkan penerimaan negara. Namun juga memiliki beberapa kekurangan dikarenakan perdagangan izin mencemar terjadi di daerah pencemaran tinggi saja. Sehingga adanya potensi meningkatkan jumlah limbah buangan dari pembeli dan penjual, serta meningkatkan biaya administrasi. Baik, sekian penyampaian materi oleh kelompok 10 mengenai pemecahan ekonomi masalah lingkungan dengan pendekatan pasar. Terima kasih kesempatannya dan sampai jumpa di lain waktu.